Oke semuanya, silakan dinikmati hidangan dari kami. Iya tuh mas, jangan lupa dimakan dan diminum hidangannya. Ntar dapat bonus nomor aku loh. Hah? Inai, lo bisa gak sih gak bikin malu gue? Ya gak apa-apa lah mbak, Tuan sama Nyonya aja gak marah kok. Ya semua, sambil menunggu si bungsu kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan dua ART rumah kami. Nah, yang sebelah sini namanya Inai dan sebelah sana itu namanya Ina. Mereka itu dua beradik kembar. Jangan lupa saling mengenal karena kalian akan bekerja bersama mereka nanti. Siap, Tuan. Salam kenal semua. Kalau begitu Nyonya, Tuan, semua kami permisi ke dapur dulu. Maaf ya semua, agak terlambat. Oh iya Pi, ini sebenarnya ada apaan sih Pi? Kok kita dipanggil ke sini semua? Karena kamu udah di sini, biar aku jelasin ya sayang. Di sini kita mempunyai 6 orang calon pekerja baru yang akan bekerja di rumah kita besok. Jadi, tugas kalian menuruti perintah mereka. Karena mereka semua menerima perintah dari mami sama papi. Dan di sini, mereka semua akan tinggal bersama kita di kamar belakang. Jadi Michelle, alangkah baiknya dan lebih sopan, kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing ke para petugas di rumah kita baru ini. Ciko juga perkenalkan dirinya ya, supaya mereka bisa tahu dan lebih akrab lagi. Bapak-bapak, perkenalin ya, nama saya Michelle Putri, biasanya dipanggil Michelle. Salam kenal, Michelle. Kalau saya Ciko Alas, kamu bapak panggil aja Ciko, biar kita lebih akrab. Salam kenal, Den Ciko. Anak-anak kenalin, ini namanya Pak Yoto, dia sebagai sopir di sini. Kalau ini Pak Yanto, tugasnya sebagai kerja tambahan di rumah ini. Kalau ini Pak Bahul, tugasnya sebagai kerja tambahan di rumah dan di kantor juga. Nah, kalau ini namanya Pak Deo, tugasnya penjaga rumah kita. Dan kalau yang ini namanya Pak Tony, dia juga sopir kita. Dan yang terakhir ini namanya Pak Duta, dia juga tugasnya penjaga rumah kita. Jadi semuanya harus bisa akrab sebisa mungkin dengan anak saya. Besok kalian sudah bisa bekerja dan malam ini kalian boleh tinggal di sini. Kamu bisa kan Michelle? Ciko, lebih akrab dengan petugas baru rumah kita. Iya, bisa kok Pi. Tapi tenang aja. Michelle juga senang kalau banyak orang di rumah kita. Ciko juga gak keberatan kan kalau banyak petugas di rumah kita. Ini juga demi keamanan rumah kita, karena papi sama mami jarang di rumah. Jadi bisa ada yang jaga kalian. Ciko sama sekali gak keberatan, Pi. Ciko senang rumah kita jadi rame. Tapi kalian itu bener, jadi kalian gak terlalu kesepian lagi deh di rumah. Dan mami sama papi juga gak terlalu bisa khawatir sama kalian. Karena ya jujur kami juga khawatir ninggalin kalian sendiri di rumah sama Bina sama Binai. Cowoknya cuman Ciko. Ya udah deh, itulah alasan mami sama papi cari petugas baru. Ya Mi, kami juga tahu kok mami sama papi itu sibuk. Ingat loh Ciko ya, biarpun sudah banyak penjaga di rumah, kamu harus tetap jaga adik kamu. Biar gimana pun, dia itu cewek. Tenang aja, Mi. Tapi mami suruh aja udah Ciko jagain Mi, kok. kalau gitu, Michelle mau pamit dulu ya ke kamar. Semuanya, saya duluan ya. Pi, Ciko juga deh. Michelle duluan. Duluan ya semua. Gue kira mau ngikutin gue. Wah. 明日はお出かけですね。あ、使ってもいいですか？ゴールデンウィークにあまねくんの一日をもらいます。
So sweet banget. Gue juga pengen kali digituin. お兄さん今一人 Tapi あ、いえ、人を待っているので。 masa iya gue bawa失礼します。 pacaran udah mau kayak gitu. 今何を Aneh 隠した kan? んだ。 Manis banget sih cowoknya. しほこさんがあまねくんの昔の写真を小さい頃のあまねくんはさぞ可愛いんだろうなって言ったらその俺に見せることにいつま Seandainya でも Jason 俺に迫ら seromantis れる。 itu, どっちが pasti gue bakal seneng banget. うわっ Boy, Dek, lagi ngapain lo? 変な顔。 Kok lo senyum-senyum sendiri sih? バカ Lo 変な顔。 lo nonton anime? Wah, wibu sih adek gua. Anjay, gosip baru nih bos. Wibu adek gua boy. Gangguin gue Anjay, aja. asik Lo deh, bisa gak sih gak usah asik. cepu? Berisik tau gak? Wibu, Apaan gua sih? aja baru tahu. Ini sih gosip terbaru buat orang-orang, ya kan? Apalagi geng kita. Bisa gak sih bang? Gak usah udik jadi orang. Keluar dari kamar gue. Kalau gua nggak mau gimana? Keluar! Cepat! Keluar! Ih, nyebelin banget sih punya abang. Besar. Si gue. Soal ginian aja mau dicepu. Dasar udik. Orang gue cuma nonton doang kok. Malah dibilang wibu. Besok hari Senin ya. Sepatu wajib hitam sama kaki putih. Udah siap semua. Jadi besok nggak payah lagi deh. Lo mau apa lagi sih? Nyebelin banget tau nggak? Maaf non. Kenapa ya? Bibi kan cuma mau nganterin baju non buat besok sama dessert spok yang non minta tadi. Maaf Bi, maaf ya Michelle kira tadi abang, soalnya ya Bibi tau lah. Ya elah non, Bibi kira apaan, ternyata habis berantem sama Denciko. Kalian berdua tuh ya beda hari tanpa berantem. Enggak gitu Bi, tadi itu abang tuh tiba-tiba datang gitu terus gangguin Michelle lagi nonton. Ya udah Michelle kesel, jadi kita berantem deh. Terus dia ngecek Michelle lagi, jadi Michelle kesel dong. Iya nggak apa-apa kok non, saudara emang gitu, kadang nganggur kadang enggak. Iya Bi. Yaudah non, Bibi ke dapur dulu ya, masih ada kerjaan. Jangan malam-malam tidurnya non, ntar dimarahin nyonya loh. Enggak lah Bi, besok juga hari Senin, gak mungkin begadang lah ini. Kan Michelle juga harus bangun pagi Bi besok. Iya deh.
Punya cewek bener-bener ya. Dari sudah maghrib gue udah chat dia. Sekarang sambil mandi juga gue bawa HP. Rela-rela nungguin chatnya dari tadi. Dia nggak on-on. Dia sibuk apaan sih? Heran gue. Sampai chat gue aja gak dibaca. Apa notifikasinya nggak nyala ya? Makanya dia nggak tahu ada pesan gue. Gue telepon aja kali ya. Awas aja kalau sampai gue nelpon gue angkat-angkat juga. Memang ini anak. Halo? Kenapa ya? Kenapa ya? Dari selesai maghrib gue udah chat lo. Kenapa lo nggak balas-balas? Lo juga nggak aktif-aktif dari tadi. Sibuk apa sih lo? Ya, maaf. Gue tadi habis beres-beres buku buat sekolah besok. Lo kenapa sih? Biasanya juga nggak kayak gini kok. Posesif banget sama gue. Kita kan baru aja pacaran. Kok malah kasar gini sih sama gue? Jahat banget ngomongnya. Gak ada lembut-lembutnya. Iya sayang, maaf gue udah kasar-kasar tadi sama lo. Habisnya gue khawatir, gue kesel juga karena lo gak aktif-aktif. Ya maaf, gue kan tadi sibuk buat besok. Lo harus pap sekarang. Pak, sekarang? Iya, tapi lo juga harus pap sekarang. Gak ada alasan apapun sekarang. Tapi gue habis mandi. Gak ada alasan apapun, pokoknya harus sekarang. Lo minta gue sekarang, lo juga harus sekarang. Terus itu terserah lo deh mau pakai pose apa aja. Pokoknya sekarang, no nanti-nanti. Satu aja ya. Gue juga 1 kali kok kirimnya. Oke? Iya deh. Nah gitu dong. Jadi impas ya, gak ada yang gak adil. Pokoknya harus sekarang. Awas aja lo bohongin gue ya. Gue hapus semua foto lo. Iya, gue kirim sekarang, gue foto sekarang. Awas ya, tapi kalau lo sampai marah sama gue kalau gue kirim. Ya enggak lah, ngapain gue marah sih? Udah ah. Iya, yaudah. Gimana ya, kalau ntar dia protes gue foto nggak pakai baju gini, ntar dia juga yang marah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian kan dia sendiri yang minta sekarang. Siapa suruh dia yang minta tanpa nanya-nanya dulu kondisinya. Kepala gue sakit banget. Kenapa ya? Aduh. Kenapa sih setelah lihat foto itu gue aneh banget rasanya. Gue sakit banget. Ini kenapa sih? Dia Jason.
Masa iya? Aduh. Tunggu. Berarti ini artinya gue sama Jason itu udah pernah kenal dari kecil. Terus kita udah bareng-bareng dari kecil. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Apaan sih? Mungkin gue kecapean doang. Makanya ngayal yang enggak tanggung sama Jason. Mending gue istirahat aja. Woi, Jia, bangun loh, Jia, woi, Bu, bangun anjing, gila deh, bangun, Jia, Berisik banget sih. Gue masih udah mati ngantuk. loh, bangun, Sabar anjay. Kenapa sih, Dok? Gentar-gentar kamar gue. Ganggu aja. marah-marah, gue cuma bangunin lo nggak sekolah, udah mau jam 7 anjay, hari Senin loh ini. Iya sekolah lah. Belum tahu sih. Ya intinya gue sekolah agak siang sih kayaknya. Terus itu, lo kenapa kayak gitu pakai selimut? Oh ini, gue tetep pakai selimut lah. Malu gue diliatin lo. Astaga Ji, lo tidur nggak pakai baju? Gila lo. Ya pakai lah. Ini kan baju pendek. Gue emang kayak gini kalau tidur. Apalagi cewek. Lo juga pasti tidur nggak pakai baju. Pasti lo pakai kolor doang. Iya kan? Celana pendek kan? Cowok kan emang gitu. Udah, sana. Ntar telat duduk gue lagi. Woi Gia, percuma lo tutup depan pakai selimut, belakang aja kelihatan lo. Bodo amat. Aduh, tenggorokan gue sakit banget nih. Lihat 3 sejoli. Terus yang si ratunya kayaknya lagi kepedean deh. Banyak yang ngasih coklat buat hadiah olimpiade kemarin. Ya jelas nggak ada lah. Orang cuma anak bawang. Mereka pasti bakal kaget kalau gue buka loker sekarang. Jadi maksud lo bakal banyak yang ngasih coklat gitu lewat loker lo? Jatuh lagi, saking banyaknya ya. Padahal ya, gue tuh nggak terlalu banyak belajar. Tapi orang bener-bener ngehargain Positive gue. thinking aja. Mungkin orang-orang kasihan lihat lo kalau nggak dikasih apa-apa. Soalnya kan kesannya lo kayak besar kepala gitu. Terus ngemis-ngemis lagi sama orang. Diri ya. Sotoy, orang gue buka loker mau ngambil baju renang buat ekskul sore kok. Gue juga gak minat dikasih-kasih coklat. Apaan sih? Gue nggak terima ya. Lo pasti sengaja kan? Minta dikasih coklat yang banyak ke semua orang yang lebih banyak dari gue. Karena lo mau nyaingin gue kan? Hey, lo tuh kenapa sih? Gue heran sama lo. Tadi kan gue udah bilang kalau gue buka loker itu ngambil baju renang buat ekskul sore. Terus kenapa lo jadi nuduh-nuduh gue tentang yang enggak? Gue juga nggak tahu kok bakal banyak coklat gini di loker gue. Atau lo memang kayaknya terlalu iri deh sama gue. Makanya lo kayak gitu. Makanya jadi orang tuh jangan besar kepala. Terus pas kena batunya malu kan lo. Kasian. Kalau gue jadi lo ya sih bakal malu subun-ubun gak sih? Soalnya kan lo yang duluan pamer. Terus lo juga yang ngerasa tersaingi. Gimana sih? Pakai fitnah Michelle segala lagi. Ngundang semua orang biar ngasih coklat ke dia. Dia tanpa ngemis-ngemis juga. Banyak kali yang ngisi coklat ke dia. Nggak kayak lo harus maksa-maksa.
harus ngemis-ngemis, terus malah marah-marah ke orang. Gue jadi kasihan. Ngakak. Gue nggak terima ya diginiin. Awas aja kalian. Gue bilang ke daddy gue ya. Gue bakal balas perbuatan kalian. Lihat aja. Nyebelin banget. Ya elah, dia yang cari masalah. Dia juga yang kayak anak kecil. Bener loh, Bi. Biasa. Orang kayak gitu. Gue juga gak nyangka. Oh iya, ntar kalian bantuin gue ya bawa-bawa coklat ini bagi ke teman-teman. Soalnya gak mungkin kan gue makan semuanya. Ntar bisa-bisa gue jerawatan lagi makan coklat banyak-banyak. Kalian juga harus dapet coklat itu. Oke? Kalau kalian mau ngambil banyak juga gak apa-apa kok. Oke deh, siap. Om Lorenzo. Kamu Rea kan? Iya om, saya Rea. Om, kok om sendiri sih? Tante Farah sama Nadianya kemana? Nggak ikut juga. Mereka udah di Jepang. Saya kesini mau ke kantor kepala sekolah. Dan juga saya ngambil barang-barang saya yang ketinggalan. Kantor Capsek sebelah kanan kan? Kiri kali om, intinya yang paling ujung deh. Itu ruangan dedi saya. Om bisa langsung izin ke dia. Palingan om cuma diminta surat keterangan. Terima kasih banyak Rea. Kalau gitu, om duluan ya. Jangan lupa titip salam buat keluarga kamu. Siap om, titip salam juga ya buat Nadia sama keluarganya. Pasti itu mah. Ilham! 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 Ini ayah, Ham. Ayah, kapan ayah pulang? Maaf ya, Ilham gak kedengeran, buru-buru soalnya. Baru juga sampai nak, ayah juga tahu kok kamu sibuk. Oh iya, ayah minta maaf ya, ibu gak bisa pulang bareng ayah. Dia masih sibuk sama teman-temannya. Palingan gak lama semingguan dia juga pulang. Kok ibu malah sibuk sama teman-temannya sih? Bukannya mikirin keluarga di rumah? Dia nggak tahu aja bagus sudah lama nungguin dia. Ham, kok diem? Enggak ya. Ini Ilham cuma lagi mikir aja. Bentar ya. Oh, gitu Pak. Oke, sekarang saya bakal ke SMP Yayasan. Ya, makasih ya Pak. Kamu dapat tugas di SMP Yayasan. Itu kan SMP kamu dulu. Iya ya. Ilham pamit dulu ya ya. Iya nak, hati-hati ya. DP yang kemarin 2 juta, sekarang 20 juta cash. Oke, terima kasih mbak. Oke, lunas ya Pak. Thank you. Saya duluan Pak. Hati-hati neng. Siap Pak. Mami, apa kabarnya di sana, Mi? Dia kangen sama Mami. Papi jahat sama dia, Mi. Papi mau coba gantiin Mami. Papi mau cari pengganti Mami. Dia nggak sudi, Mi. Dia mau tetap Mami. Dia mau tetap Mami di hati Papi. Gimana sih caranya biar Papi nggak cari cewek lain selain Mami? Dia gak rela. Dia bener-bener gak rela, Mi. Harus ada orang baru di kehidupan dia. Dan harus mulai semuanya dari awal.
itu bakal ngelupain semua kenangan kita dulu, Mi. Iya, sayang. Mami, itu beneran Mami. Dia kangen banget sama Mami. Ini beneran Mami kan? Mami denger kan apa yang Jia omong dari tadi? Mami mau kasih solusi kan buat Jia? Iya sayang, Mami denger kok curhatan kamu. Mami juga kangen banget sama kamu sayang. Syukurlah kalau selama ini kamu tetap jadi anak Mami yang baik hati. Dan sekarang kamu udah kelas 3 SMA. Sebentar lagi kamu juga bakal lulus. Mami bangga sama kamu nak, tapi Mami mohon kamu pulang ke rumah. Jangan tinggalin Papi. Bisa jadi kamu cuma salah paham sama Papi. Papi kamu pasti kesepian tanpa pendamping nak. Seharusnya kamu biarin Papi kamu cari pendamping baru hidupnya. Mustahil nak kalau ada seorang ayah bekerja tanpa kasih sekaligus pendamping di hidupnya. Jadi sebaiknya kamu pulang ke rumah dan minta maaf sama Papi ya sayang. Tapi Mi, Jia mau tetap Mami. Dia nggak mau punya mama baru. Dia belum siap. Dia mau tetap Mami. Gak ada yang boleh gantiin Mami. Pokoknya harus tetap Jia sama Mami doang di hati Papi. Coba aja Mami kembali lagi ke rumah. Pasti keadaan Jia sama Papi gak bakal gini kan, Mi? Mami juga kangen sama kalian. Mami pengen ngumpul bareng kamu sama kamu. Tapi inilah takdirnya. Kita nggak boleh ngehalangin takdir. Kalau kami nggak bisa jadi ibu yang baik buat kamu, nggak bisa lihat kamu terus nanti. Tapi Mami bakal bahagia banget. Kamu bakal datang ke sini waktu kamu lulus. Maafin Mami, Jia. Mi? Mami di mana? Mami. Mi, Jia janji bakal jadi anak yang banggain Papi, dan Jia bakal selalu nyamperin Mami ke sini. Jia pamit, Mi. Jia janji bakal pulang ke rumah. Cuma Jia butuh waktu aja untuk nenangin diri berapa hari. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Silakan duduk.
Seperti biasa, kalian jangan berisik, ibu mau absen dulu ya. Kayaknya ini masuk semua ya. Tapi Iya bu, masuk semua. Kecuali Jia. Saya juga kurang tahu bu, dia kemana. Biasanya dia ngasih kabar gitu ke kita. Tapi dia nggak ngasih kabar apa-apa. Terus dia juga nggak aktif. gitu ya. Kok tumben? Elin? Dia juga nggak ngasih kabar ke kamu? Nggak ada bu. Bisa-bisanya ini anak nggak disiplin. Nggak masuk, nggak ngasih kabar ke siapapun. Bahkan ke temannya sendiri juga nggak ngasih kabar. Berarti selain Jia, Syaferiska, kalian semua hadir kan? Iya bu, hadir semua ini. Oke, jadi ibu nggak perlu lama-lama deh ngabsennya. Terus setelah ini ibu bakal lanjut materi yang kemarin. Oh iya, mapel kita hari ini informatika ya. Silakan keluarkan buku catatannya anak-anak. Kira-kira dia kemana ya? Gak ngasih kabar satupun. Heran gue. Nah iya, tumben-tumbennya dia nggak ngasih kabar. Ya udah lanjut, kita tunggu aja kabarnya. Mungkin dia kesiangan kali. Oke anak-anak, terakhir materi informatika kita yaitu tentang komputer. Buka buku catatan kemarin masing-masing ya. Oke, jadi di sini Ibu akan ngejelasin pengertian komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Di dalam komputer terdapat beberapa komponen pendukung agar komputer bekerja sebagaimana mestinya. Dewasa ini, hampir setiap lini pekerjaan memerlukan perangkat komputer, karena komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Lalu, apa pengertian komputer yang sebenarnya? Apa saja fungsinya komputer? Tenang saja, karena pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas pengertian komputer secara lengkap khusus untuk kalian semua anak-anak. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengambil nilai catatan informatika kalian waktu kemarin. Jadi, kalian bisa cek catatan kalian masing-masing lengkap atau tidak. Kalau nggak lengkap, kalian bisa cek ke teman kalian buat dilengkapin. Setelah itu, kalian bisa kumpul ke Ibu. Oke anak-anak semua, silakan cek catatan kalian masing-masing ya. Michelle, gua boleh pinjam catatan lo nggak? Catatan gua kayaknya nggak lengkap deh. Boleh lihat nggak? Boleh? Bentar ya. Oke, gue bisa nunggu kok. Ji, nih. Pantesan aja lo mau jadi dokter. Tulisan wajah kayak dokter. Bisa aja, Ji. Ya gue emang kan mau jadi dokter. Gue cuma bercanda, jangan marah anjay. Gila lo. Seharusnya cowok kayak lo itu kagak perlu buat cemburu sama orang kayak gua. Gua mah gak ada apa-apanya. Lo mah ganteng, kaya. Gak mungkin lah si Michelle bisa suka sama gua. Ngaco deh lo. Michelle, lihat tuh cowok lo cemburuan. Mending lo ngadep sana deh. Ntar gua balikin buku lo. Pes dah gua kalau dilempar kertas mulu sama dia. Ternyata kalau cowok buas itu jatuh cinta, gitu ya. Ngejagain ceweknya juga kayak hewan buas. Ngeri banget. Untung aja si Eji ngerti, nggak baperan. Gue gak pernah sudi akrab sama cowok lain. Oke semuanya, silakan kumpul buku catatan kalian masing-masing. Karena iya, kemana aja kamu? Udah telat, kamu lewat pintu belakang. Udah mulai gak disiplin ya kamu? Saya kecewa sama kamu. Kamu pikir ini sekolah punya kamu?
Jia Feriska, bener-bener ya kamu. Saya ini guru kamu loh, lagi bicara sama kamu. Gak sopan ya. Kalau gitu ikut saya ke kantor sekarang. Sebenarnya dia tuh kenapa sih? Bingung gue. Gak ada masalah lain sih, kecuali dia ada masalah sama papinya. Sorry Ji, gue cuma bisa bantu sedikit. Si Jia kenapa sih? Kok tumben banget ya? Ah, si bego. Kalau gue tahu masalahnya juga udah gue bantuin dia. Jangan goblok deh. Ih, ngegas. Kalau seandainya pagi tadi gue paksa dia buat cepet-cepet pergi ke sekolah, pasti gak bakal gini. Permisi, saya Sina kelas 101. Di sini saya disuruh pembina OSIS buat manggil ketua OSIS, Kak Elinda Safitri. Kita ada rapat. Loh, tumben, rapat dadakan lagi jadinya. Yaudah, ayo. Iya deh, si paling OSIS paling sibuk deh. Yaudah deh, gue santai aja di sini nonton drakor. Pagi anak-anak semua. Jadi sebelum kalian ganti pakaian olahraga, karena kelas kalian kedatangan murid baru, jadi alangkah baiknya kalian saling mengenal terlebih dahulu sebelum memulai materi. Ayo nak, silakan masuk. Jangan malu. Halo semua. Kenalin, nama gue Fareza Krisna. Gue pindahan dari SMU Kreatif Bangsa. Tujuan gue pindah ke SMA Sakura Mandiri ini karena ada teman gue. Terus itu semoga kita bisa berteman dengan baik. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Sekarang kamu bisa duduk di bangku yang kosong paling ujung. Semoga kamu bisa betah duduk di kelas ini. Terima kasih Pak. Oke, sebelum kalian keluar olahraga, apa ada yang gak hadir teman kalian? Ada Pak, Nadia, dia ke Jepang. Kakaknya meninggal. Jadi dia izin buat beberapa hari. Oke, berarti Nadia ini izin buat beberapa hari. Berarti yang lain hadir semua. Terus setelah ini kita bakal lanjut ke materi olahraga. Temanya sprint. Kalian semua bisa langsung bersiap ganti pakaian olahraga. Bagi yang belum sarapan, boleh sarapan. Saya kasih waktu kalian 15 menit sudah berada di lapangan semuanya. Oke, silakan keluar. Jadi, bagaimana rencana kalian? Miss serahkan semuanya pada kalian yang mempersiapkan aturan. Miss hanya mempersiapkan bahan-bahannya. Gimana? Sudah berunding?
Miss bisa mencatatnya langsung. Cepat ya, jangan lambat, karena waktu kita sudah mepet. Ayo, silakan pendapat masing-masing. Menurut saya sih Miss, kita jangan buat lomba yang banyak ngabisin biaya. Biar hemat aja gitu. Terutama buat ekskul yang ada di sekolah ini, Miss. Wajib buat dilombain gitu. Iya, Miss, saya setuju sama ketua bilang. Kalau ekskul di sekolah ini, itu wajib buat dilombain. Kita kan banyak ekskul di sekolah ini. Jadi nggak salah kalau kita lombain juga. Maaf, Miss, tapi kalau menurut saya ada beberapa aja yang harus kita ambil, nggak semuanya. Yang lainnya kita buat tambah sendiri aja. Kayak lomba kearifan lokal dan kebudayaan juga, Miss. Kayak nari, dancer, nyanyi. Pasti banyak yang suka. Kalau yang ekskul buat tambahan aja. Setiap kelas harus membuat drama yang wajib, Miss. Itu bakal lebih menarik. Selama persiapan semuanya dalam waktu 30 hari, menurut saya itu sudah cukup, Miss. Dan juga untuk tambahan nilai. Kalau menurut saya sih, Miss, biasanya banyak yang suka fashion show, mau pasangan ataupun solo. Ntar kita kasih pilihan aja. Pantun, puisi, pidato itu sebagai penutupan aja, Miss. Terus, untuk pembuka acaranya, kita bisa pakai orang yang ikut karaoke. Sekiranya segitu aja sih, Miss. Miss, udah saya hitung semua, Miss. Sekiranya persiapan lomba ini nggak sampai 3 juta. Karena kebanyakan alat yang kita butuh juga kita udah punya, Miss. Jadi, Miss, sekiranya yang perlu kita siapin itu yang kita belum punya aja. Sekira sebutuh kitanya aja. Ini juga demi menghemat keuangan sekolah, Miss. Jadi, kita nggak bakal rugi. Oke, Miss suka cara berpikir kamu, Rensi. Jadi, bagaimana semuanya? Sepakat, Miss. Oke, good job. Jadi, kalian semua bisa langsung koordinir ke kelas-kelas lain ya. Intinya, buat kalian itu bisa menarik mereka buat ikut lomba-lomba tersebut. Ingat ya, semenarik mungkin. Rapat kita selesai. Siap, Miss. Jia, ibu tahu kamu pasti punya masalah. Kamu bisa cerita sama ibu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ibu perhatiin juga akhir-akhir ini nilai kamu itu turun. Ibu gak bakal bilang ke siapa-siapa kok. Saya punya masalah keluarga, Bu. Saya punya masalah sama papi saya. Ibu kan tahu mami saya sudah nggak ada. Jadi saya kabur dari rumah. Karena papi saya cari yang baru. Jadi saya nggak suka aja, Bu. Saya nggak suka kalau papi saya cari pengganti mami saya, Bu. Jadi makanya saya kabur dari rumah. Dan sekarang saya tinggal di hotel punyanya Mami Rido. Karena itu teman mami saya. Dan alasan saya telat tadi, saya lagi ke kuburan mami. Maaf, Bu. Nak, kamu gak seharusnya terlalu ikut campur urusan papi kamu. Sebagai perempuan, ibu juga ngerti. Kamu pasti gak mau mama kamu diganti oleh siapapun. Tapi kalau masalah ini, itu haknya papi kamu. Jadi kamu gak perlu terlalu ikut campur urusan orang dewasa. Tapi kamu gak mungkin, gak bisa hidup tanpa seorang yang bisa ngerawatnya. Seperti kekasih ataupun istri. Apalagi udah 2 tahun kan mami kamu gak ada di dunia ini. Saran ibu, kamu pulang ke rumah. Kasihan papi kamu, pasti nyariin. Sebagai orang tua, pasti khawatir anaknya. Kamu juga gak boleh marah-marah sama papi kamu. Kamu hanya perlu fokus sama pelajaran sekolah kamu, bakat kamu, supaya kamu bisa jadi orang sukses.
Baik, Bu. Nanti saya usahain pulang ke rumah. Tapi nggak sekarang, saya masih butuh waktu sendiri. Baiklah, kalau gitu, kamu bisa kembali ke kelas. Ingat ya, kamu itu anak muda, harus banyak pengalaman yang bikin kamu seneng. Iya, makasih ya, Bu, atas nasihatnya sama sarannya. Saya ke kelas dulu, Bu. Iya, sama-sama. Ji, Bu Sanaya tadi ngomong apa aja sama lo? Lo nggak dihukum kan? Nanti ya. Ntar juga pasti gue ceritain kok. Oke. Gimana, Ji? Lo nggak dimarah ya? Atau lo dihukum? Di sini rame, ntar gue ceritain di grup. Ya udah sih, tapi lo ceritain ya. Ya, lo tenang aja. Pasti gue ceritain. Swear. 2 swear deh. Oke deh. Gue tunggu cerita lo di grup. Awas aja lo, Bang. Gue geplak. Permisi, perhatian semuanya. Tujuan kami para OSIS di sini ingin memberitahukan informasi acara lomba atas kemenangannya Olimpiade SMA kita kemarin. Jadi, setiap murid, siswa atau siswi wajib mengikuti lomba yang sudah kami diskusi di rapat OSIS kami tadi bersama pembina OSIS. Adapun lomba sebuah drama yang wajib dibikin per kelas. Setiap kelas wajib membuat drama apapun itu sesuai kisah nyata, dongeng, ataupun cerita daerah. Lomba drama ini adalah lomba drama kreasi dari akal kalian masing-masing. Dan ya, lomba yang lainnya itu sesuai kemampuan kalian dan bakat kalian. Lomba drama per kelas itu akan dimasukkan ke nilai bahasa Indonesia kelas kalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ketua kami. Baik semuanya, tolong dengarkan ya. Total jumlah murid siswa-siswi kelas 32 ini ada 20. Murid 31 juga 20. Rata-rata per kelas murid jumlahnya 20. Untuk drama kreasi per kelasnya, itu meminimalkan waktu 5 menit. Jadi, setiap kelas wajib membuat drama sekreatif mungkin dan sesingkat mungkin. Supaya lebih jelas, sekretaris kami akan menulis nama-nama lombanya. Oke semuanya, perhatikan ya. Nanti kalian akan dikasih formulir untuk mengisi nama lomba-lomba kalian ini. Makanya kalian wajib menyimak di sini. Oke, semuanya. Inilah nama-nama lomba yang akan kalian pilih nantinya. Ingat ya, kalian pilih sesuai bakat dan kemampuan kalian. Ingat loh, ini bukan sembarangan lomba. Nah, selanjutnya kalian harus mengisi formulir. Oke semuanya, tolong formulirnya diisi ya. Nanti akan saya ambil kembali setelah kalian mengisi. Peringatan sekali lagi, sesuai yang Kak Fea bilang tadi, tolong diisi sesuai kemampuan dan sesuai bakat kalian ya. Tolong jangan memaksakan diri. Acaraku serius banget kayaknya. Lomba karaoke bareng yuk.
Boleh sih, tapi jangan deket-deket juga lah. Gak enak tahu diliatin orang-orang, apalagi kakak-kakak OSIS itu. Iya sayangku, jangan sampai gugup juga dong. Oh iya, selain ikut karaoke bareng lo, gue juga udah pasti di sini ikut lomba ekskul basket dari sekolah. Ya iyalah, itu kan bakat lo. Selain itu juga, tim kalian kan sering menang. Buat karaoke-nya seenggaknya kita milih lagu yang tenang, tema romance juga, biar masuk sama kita berdua, ya kan? Terima kasih ya teman-teman semua sudah mau mendengarkan kami untuk bekerja sama dengan sekolah kita. Kami harap kalian semua bisa menampilkan bakat dengan baik. Udah kak, pas 20. Semuanya juga terisi. Gak ada yang kurang. Terima kasih semua sudah membantu kami untuk menjalankan tugas kami. Terima kasih sudah melengkapkan formulir ini. Bila ada salah kata mohon dimaaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih banyak dan permisi. Ayo lo, ayo. Bisa nggak lo ngalahin gua? Ha? Ayo, oper gua, Ji. Anjay. Hoki gua. Gol. Aduh. Ini belum seberapa, Ciko. Lo lihat ntar, adik lo bakal jadi milik gue. Shell, ayo Shell, lo pasti bisa. Gak biasanya dia kayak gini. Oh, mungkin kecapean kali. Ayo Shell, tinggal dikit lagi. Lo pasti bisa. Semangat. Gue harus bisa. Bentar lagi sampai. Kenapa ya? Tiba-tiba sesek. Sakit banget. Lah, kenapa ya? Oh, Bianca, coba kamu bawa dia ke UKS. Oh, UKS. Oh, iya Pak. Ya, saya bakal bawa dia ke UKS. Michelle, lo kenapa? Lo kenapa, Shell? Lo sesek. Kita Gak tahu, Bi. Kita ke UKS ya, Shell. Ini Shell, sakit banget. lo harus kuat. Ya, Biasanya gue yakin lo bisa. gue gak Gue pernah yakin lo bisa. Ya, sesek gini. oke. Sekarang kita ke UKS. Gue bawa lo ke UKS langsung. Ayo. Sakit. Lo sih tahu gini tadi mending lo nggak usah maksain diri buat renang. Kan jadinya gini. Lo juga nggak pernah kayak gini. Lo sebenarnya sakit apa sih? Perasaan lo sehat-sehat aja.
Jangan lupa, dadanya gosok pakai minyak kayu putih. Iya Pak, iya. Ini juga mau dibawa kok. Sorry, boleh nggak biar gue yang bawa? Nggak apa-apa kok. Gue juga bisa bawa dia ke UKS. Nggak lama juga. Biar gue bantu aja, nggak apa-apa kok. Gue nggak ada maksud apa-apa selain bantu dia doang. Biar gue yang bawa ke UKS. Kasian dia harus cepet-cepet diobati. Maaf ya. Lo ikut gue juga. Ambil minyak kayu putih yang paling besar di loker kedua. Di situ biasanya banyak minyak kayu putih. Lo gosok minyak kayu putih sebanyak mungkin ke dadanya. Gue gak bisa bantu, gue masih ada kelas renang. GWS ya. Ya, makasih ya, Arda. Ternyata masih ada ya anak kelas 31 itu yang baik. Bukannya mereka semua musuhin kita ya? Kenapa masih ada yang nolongin? Ya nggak semuanya sih Shell benci, nggak mungkin lah. Pasti ada yang masih kasihan. Nggak semua orang itu berhati jahat kali. Ya juga sih. Gue juga gak nyangka masih ada yang nolongin gue. Mereka kan nggak pernah terima tuh kalau kelas kita dipuji-puji. Nah, itu lo tahu. Yuk, cepat oper ke gue, cepat. Oke, good job. Terus itu biasa. Ji. Aduh. Kalau lempar bola tuh yang bener dong. Ada yang sakit nggak, Ji? Sakit lah badan gua. Ya lo sih, lagian udah gue bilang ada bola masih aja lo ngomong. Ya, sorry, lagian sih. Ini kan juga salah lo. Ngapain lo bengong? Goblok. Ini azab kali buat lo. Ih. Aduh, jangan emosi dong, Mbak. Lo denger ya. Sekarang gue emang gak bisa ngapa-ngapain lo, tapi ntar gue bakal balas perbuatan lo. Lo apa-apaan sih? Jadi ngacam-ngacam gue kayak gini? Gue gak suka ya lo ngacam-ngacam gue kayak gini. Mental cupu lo juga yang salah. Hehehe. Apa-apaan sih ini? Kok malah berantem bukannya lanjut? Kalian mau nilai kalian saya kosongin cuma gara-gara ini? Hah? Jangan, Bu. Enggak, Bu. Maaf, Bu. Ya udah, cepat lanjutin. Jangan kebanyakan berantem. Saya turun juga dari sini ntar. Ayo, Bi, balik. Ayo, gas lah.
Kira-kira gimana ya reaksi Jason kalau lihat ini? Pasti dia bakal marah banget. Mending lo diam deh. Lo nggak tahu apa-apa tentang itu. Udah, Bi. Orang kayak gini tuh kebanyakan iri. Makanya dia kayak gitu. Dia itu bukan iri. Dia tuh kasihan aja sama Jason. Kenapa bisa pacaran sama cewek Sasimo? Kayak lo. Tutup mulut lo. Gue nggak Sasimo. Kalian berdua tuh nggak tahu apa-apa tentang foto itu. Jangan ngegas dong, Mbak. Rem saya lagi blong nih. Gini ya, Mbak. Pakai baju ginian terus digendong sama cowok. Gimana ya perasaan cowoknya? Kalau cowoknya lihat, padahal cowoknya sendiri belum pernah gendong ceweknya kayak gini. Terus digendong sama cowok lain. Kalau gue sih ya, langsung gue putusin tuh cewek. Padahal baru aja lo pacaran. Ya kan, Dak? Cuma lah, saya bilang gitu ke Jason. Jason itu percaya penuh sama Michelle. Dia nggak bakal percaya sama omongan orang lain. Sotoy loh. Udah, Bi, nggak usah dilanjutin. Yaudah sih, kalau dia mau kirim foto itu ke Jason, kirim aja. Ngapain nungguin perintah lo? Sebelum lo suruh aja udah gue kirim kok dari tadi. Yaudah, gue mau balik. Kita mulai permainannya dari sini. Boleh? Lo cuma perlu ingat satu hal. Kalau main-main sama gue itu tujuan lo, maka hancurin hidup lo itu tujuan gue. Oke, gue gak bakal takut main-main sama lo. Coba aja. Permainan lo itu terlalu bodoh. Lo pikir gue bodoh? Kasian. Berani banget dia. Tenang, Re. Si Nadia gak lama lagi pulang ke Indonesia. Lo gak sendiri. Kita masih ada di sisi lo. Lo tenang aja. Kita bakal selalu bantuin. Apapun rencana lo. It's fine. Gue masih punya kalian. Thank you. Kita tunggu Nadia pulang. Lambat banget sih lo berdua. Ya, Ngapain emang aja? sih ada sedikit problem tadi. Oh, tanya Bianca aja deh. Ya kagak mungkin lah lo yang cerita. Kan lo mau pulang bareng Ayang. Udahlah, jujur aja. Kita juga ngerti kok. Itu lo tahu. Iya, Shell. Kayaknya si Jason udah nyariin deh. Yaudah. Kita pulang duluan. Ya, gue juga mau pulang kok. Jangan lupa ceritain sama si Tiara yang tadi. Gampang itu mah. Duluan ya. Ayo GC. Halo. Iya, ini gue udah keluar kok. Mau menuju gerbang belakang. Awalnya itu Bianca yang mau bawa gue. Terus tiba-tiba si Arda tuh dateng. Dia nawarin buat bawa gue ke UKS. Gue juga udah gak kuat lagi. Tanpa berlama-lama ya juga iya yang bawa gue. Gue juga gak tahan lagi. Waktu itu gue udah habis banget. Gak tahu mau ngapain. Gue juga heran tiba-tiba kayak gitu. Biasanya juga gak pernah. Lo gak perlu jelasin segitu detailnya. Gue malu aja jadi cowok lo. Waktu lo kayak gitu susah, gue gak ada di sisi lo, malah orang lain. Gue emang gak berguna ya. Enggak, lo gak boleh ngomong gitu. Kan tadi lo gak tahu. Lo gak perlu insecure. Siapapun cowok yang deket sama gue, perasaan gue tetap sama lo. Berita malam ini, bersama saya Calista Cahaya, yaitu telah terjadinya kasus pembunuhan tidak jelas di Tokyo, Jepang. Seorang pemuda asal Indonesia tiba-tiba menyerang serta membunuh seorang mahasiswi kampus favorit yang baru saja ingin menerima surat yang berada di kotak di depan rumahnya.
Pelaku menjelaskan alasannya bahwa ia rindu kepada istrinya yang ada di Indonesia. Namun ia sangat takut untuk kembali, karena itu ia merasa sangat tertekan dan ingin membunuh wanita di dekat rumahnya. Kini, polisi Jepang juga masih memproses mengevakuasi jasad korban, serta memberlanjutkan wawancara terhadap pelaku. Pesan saya, kalian juga harus waspada dimanapun berada, karena orang yang mengalami gangguan otak tidak pernah peduli siapa yang ingin. Dan ini adalah bukti rekaman CCTV yang terletak di jalanan. Dan ternyata pelaku juga mengenal mahasiswi asal Indonesia ini yang berinisial NH. Korban tewas dengan banyaknya tusukan dan luka-luka serta dengan keadaan masih menggenggam surat. Awalnya kita cuma teman, lama-lama kok Kak, dia kenapa? Kak Ilham, kayaknya gue tahu dia kenapa. Ini yang kamu bilang spesial. Ini yang kamu bilang kabar spesial. Spesial, kamu beneran pergi dari hidup aku. Kenapa kamu tega banget sih, Nah? Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku gak mau cari orang lain selain kamu. Kenapa kamu tega banget sama aku? Kak, ayah juga harus tahu. Lo bisa tinggal bilang langsung. Ayah tuh hari ini baru aja pulang. Tolong dong, Kak. Lo jangan. Gue gak punya banyak waktu, Dek. Lo harus tahu itu. Gue harus cepet-cepet ke Jepang. Lo jaga rumah, jaga ayah juga. Tolong. Jangan halangin gue. Gue bisa kok nyelesain masalah gue sendiri. Kak Ilham. Watashi, sedang Wadihon no satsujin jigen o shirabimasu. これはどういうケースですか？時系列を説明してください。この事件は殺人事件です。理由は明らかではありません。インドネシア出身の俳優も知っています。この生徒もインドネシアから来ました。私たち警察はまだ混乱しています。彼が与えた理由と説明。ただし、この件は続行します。市長さんの皆さん、この警察から報告を早期めてください。お聞きの通り、私のアドバイスどこでもまだ注意が必要です。特に自分をお守り、そしてあなたごとでも大切ですだと思う人たち。警察さん何かあるかもしれません。説明が急いな、そこは。Papski? Kenapa, Moms? Kok kayak marah gitu sih? Momski, kenapa? Kamu gak sadar tadi kamu ngomong Papski, hah? Mamski minta tolong ya, Rido. Tolong jangan sebut nama dia lagi di mana-mana pun. Bahkan Mamski udah dengar berita itu. Iya, Moms, maaf. Edo janji gak bakal sebut lagi. Ya udah, bagus kalau gitu. Kalau sampai kedengar Mamski kamu nyebut nama dia lagi, Mamski gak bakal bisa jadi mama kamu lagi. Sebegitu marahnya Mamski sama Papski. Padahal ini udah bertahun-tahun.
Begitu ya kamu sekarang? Sudah berani sama aku kayak gitu? Hah? Kamu mau apa? Aku juga udah berusaha bantu kamu. Bantu usaha kamu. Alah, kamu itu cuma banyak omong doang. Kerja kamu tuh cuma shopping, jajan, makan, arisan. Itu doang yang cuma kamu bisa, hah? Gak guna tau nggak punya istri kayak kamu tuh. Kalau kamu ngerasa terbebani ngehidupin aku sama anak aku bisa pergi dari sini. Kamu gak perlu nuntut aku kayak gitu. Stop. Mamski, stop. Kamu tuh Edo, Eci, nak. Eci takut, Bang. Eci gak mau pergi dari sini. Sayang, maafin Mamski ya. Kalian juga. Mamski, aku ikut Mamski. Eci mau ikut Mamski. Eci gak mau di sini sama Papski. Papski jahat. Papski jahat. Kenapa Papski marah-marah sama Mamski sih? Kamu itu cuma anak kecil. Gak perlu ikut campur sampai urusan orang tua. Kamu gak boleh pergi pokoknya. Biarinlah Mamski sama kakak kamu itu pergi. Nggak mau. Eci. Mamski, jangan pergi. Eci gak mau sendirian. Please Mamski, jangan tinggalin Eci. Gak bisa sayang, maafin Mamski. Intinya, kamu gak boleh ikut Mamski kamu. Kamu tetap di sini sama Papski. Ngerti? Sayang, maafin Mamski ya. Harus ninggalin kamu. Enggak, Mams. Mamski jangan tinggalin Eci. Eci mau sama Mamski. Please, Mamski. Eci, jangan tinggalin Eci. Mams. Mamski lepasin. Gak mau. Eci mau ikut Mamski. Biarin kakak kamu. Kamu tetap di sini sama Papski. Papski yang ngurusin kamu. Enggak, Mams. Papski. Bukain. Pas. Jangan dikunci. Papski bukain. Eci mau nyusul Papski. Bukain. Eci benci sama Papski. Udah pagi. Mamski sama abang kemana? Padahal gue nyimpen foto ini biar Papski kembali lagi sama kita, sama gue sama Mamski. Ternyata gak ada perubahan sama sekali. Papski malah menjadi dan pembuat onar dimanapun. Gue benci punya Papski kayak